Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai, PAUD, dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemilihan sekolah jalur zonasi untuk jenjang SD dan SMP negeri pada PPDB Kota Bekasi tahun 2023. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada calon peserta didik yang sudah lolos seleksi tahap pertama. Bagi calon peserta didik yang belum lolos pada tahap pertama, tidak perlu berkecil hati karena masih ada jalur zonasi yang dimulai hari ini, ada tanggal 6 Juli 2023 sampai nanti 8 Juli 2023. Jadi tidak perlu berkecil hati bagi yang pada tahap pertama tidak lolos dalam seleksi. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara melakukan pilihan sekolah pada jalur zonasi. Yang pertama saya akan jelaskan untuk jenjang SD. Kita langsung saja login di websitenya di ppdb.bekasikota.go.id. Di sini kita klik pendaftaran akun. Dibaca terlebih dahulu, dibiasakan kita literasi. Di sini untuk jalur zonasi akan dimulai pada tanggal 6 Juli 2023 sampai tanggal 8 Juli 2023. Pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita login saja langsung. Di sini saya login menggunakan akun calon peserta didik untuk jenjang SD. Kemudian kita login ke aplikasinya. Setelah kita berhasil login, di sini akan tertulis riwayat pemilihan jalur dan sekolah. Anda hanya mempunyai 2 kesempatan lagi dalam pemilihan jalur dan sekolah. Nah, kita bisa lihat kembali di bawah sini ada pemilihan sekolah. Di sini untuk jenjang SD. Klik pemilihan sekolah, kemudian kita klik zonasinya. Setelah kita klik zonasi, jangan lupa kita klik pembaharui pilihan sekolahnya agar kita bisa memilih sekolah. Kalau tidak kita klik ini, maka tidak akan tampil sekolahannya. Kita klik perbaharui pilihan sekolahnya. Setelah kita perbarui, kemudian kita klik di sini pilihan sekolahnya. Untuk jarak terdekat dari siswa ini adalah di SDN Duren Jaya 6. Kemudian keduanya Duren Jaya 7, kemudian Bekasi Jaya 9 dan seterusnya. Ini adalah berdasarkan jarak. Tapi untuk jenjang SD yang menjadi acuan adalah berdasarkan usia. Sebelum memilih sekolah tersebut, kita terlebih dahulu pastikan memilih hasil seleksinya agar ketika kita melakukan pendaftaran nanti kita akan tahu apakah anak kita masih bisa masuk ke dalam jalur ini. Kita klik saja di sini. Di sini di hasil di home PPDB-nya. Kemudian di sini ada hasil seleksi. Nah, di sini ada hasil seleksi yang sementara tahap 2. Klik saja seleksi sementara tahap 2. Ini untuk jenjang SD, ini untuk jenjang SMP. Karena ini untuk jenjang SD, kita ke jenjang SD. Kita di sini kita bisa search pencarian berdasarkan data sekolahnya. Kita ketikkan Duren Jaya 6 karena siswa tersebut akan mendaftarkan di SDN Duren Jaya 6. Nah, untuk Duren Jaya 6 kita cek kembali. Di sini ada kuotanya untuk dalam 105 dan untuk luar 6. Nah, saat ini pendaftar sudah 63 pendaftar yang masuk pada saat ini di tanggal 8 kurang lebih jam 9. Kita klik detailnya terlebih dahulu. Nah, di sini akan tertampil urutan pertama adalah berdasarkan skor usia. Jadi skor tertua itu akan berada pada urutan pertama. Kita tampilkan saja sampai 100. Nah, di sini ada skor jarak juga. Apabila calon peserta didik itu mempunyai usia yang sama, contoh 7 tahun 7 bulan. Ini sama-sama 7 tahun 7 bulan. Nah, mungkin tanggal lahirnya sama. Kalau di sini memang sudah berbeda, tanggal lahirnya ini lebih tua.
kelahiran 24 November, yang ini 27 November. Maka urutan pertama ada di atas nama Muhammad Albi ini karena usianya lebih tua. Tetapi ketika tanggal lahir sama, maka yang akan diambil adalah jarak dari rumah ke sekolahnya. Jadi di sini skor jarak menentukan apabila ada dua atau beberapa siswa yang mempunyai tanggal lahir yang sama. Kita perhatikan ke bawah, kita scroll. Nah, untuk urutan terakhir pada saat ini seleksi sementara itu berada di urutan 65. Dari sebenarnya kuotanya ada 105. Nah, di sini ada di urutan 65 dengan usia 6 tahun 1 bulan dengan jarak rumahnya 459 meter. Kalau kita sudah pastikan usianya, kita kemudian melakukan pendaftaran. Kita pilih saja SDN Durenjaya 6. Jarak dari rumah ke sekolah siswa tersebut 0,203 km atau 203 meter. Kita klik saja. Kemudian kita simpan konfirmasi pemilihan sekolah. Apakah Anda yakin jalur dan sekolah yang dipilih sudah sesuai? Kita klik saja ya. Nah, oke, kita tinggal saja pemilihan jalur dan sekolah berhasil disimpan dan dikonfirmasi. Kita klik oke. Di sini kita bisa lihat di riwayat pemilihan jalur dan sekolah, Anda hanya mempunyai satu kesempatan lagi dalam pemilihan jalur dan sekolah. Yaitu pilihan yang pertama tadi ini di SDN Durenjaya 6 dengan menggunakan jalur zonasi. Apabila masih bertanda biru ini hasil seleksi sementara, ini masih statusnya masih lolos dalam seleksi sementaranya. Apabila sudah tidak ada ini, maka sudah tidak lolos seleksi. Bisa memilih sekolah lain yang nanti masih ada kesempatan. Jadi itu ya, kita bisa cetak bukti pendaftarannya. Di sini ada bukti pendaftarannya, kita simpan saja, bisa kita download ataupun langsung bisa kita print. Ini untuk melakukan pendaftaran pada jalur jenjang SD. Kita bisa lacak juga siswa tersebut. Di sini kita copy saja, salin. Kemudian kita lihat hasil seleksi sementaranya atas nama Muhammad Fatah Al-Malik. Kita lihat Muhammad Fatah Al-Malik. Di sini Muhammad Fatah Al-Malik, kita refresh. Atau kita bisa melakukan pencarian di home sini. Kita bisa melakukan pencarian. Kita masukkan nicknya atau juga nomor pendaftarannya. Kemudian kita klik cari. Ini Muhammad Fatah Al-Malik, kita klik saja. Maka akan muncul di sini Muhammad Fatah Al-Malik, laki-laki, Bekasi, 23 Januari 2017. Usianya sampai 1 Juli 2023 ini adalah 6 tahun 5 bulan 6 hari. Kita cari 6 tahun 5 bulan 6 hari di hasil seleksi sementara tahap 2. Kita klik kembali, kita cari sekolahnya Durenjaya. Di sini kita klik detailnya. Kemudian kita cari nama tersebut. Muhammad Fatah Al-Malik saat ini berada di urutan 67 dengan usia 6 tahun 5 bulan, jaraknya dari rumah ke sekolah 202,71 meter. Jadi cukup mudah ketika kita melakukan pendaftaran dan mengecek hasil seleksinya. Untuk jenjang SMP, saya akan mempraktekkan untuk jenjang SMP. Kita login menggunakan akun dari calon peserta didik. Kita klik login. Nah, di sini kembali lagi riwayat pemilihan jalur dan sekolah. Anda hanya mempunyai 2 kesempatan lagi dalam pemilihan jalur dan sekolah. Untuk siswa tersebut, ini atas nama Siti Hamdiah, pada tahap pertama sudah melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi dan tidak lolos seleksi. Nah, pada tahap zonasi saat ini melakukan pemilihan kembali dan mempunyai 2 kesempatan lagi dalam pemilihan sekolahnya. Langsung saja kita melakukan pemilihan sekolah. Kita klik pemilihan sekolah. Kemudian kita klik zonasi. Sini jangan lupa dibaca terlebih dahulu. Setelah kita klik zonasi, kita perbaharui dulu pilihan sekolahnya. Setelah data pemilihan sekolah berhasil diperbarui, baru kita memilih sekolahnya di SMPN 2 Bekasi. Kebetulan memang siswa tersebut ingin memilih ke SMP 2 Kota Bekasi yang jaraknya lebih dekat dari rumahnya. Di sini ada zona B
ada juga zona C. Kenapa dia bisa memilih dalam zona B maupun zona C? Karena apabila jarak dari rumah ke sekolahnya itu kurang dari 3 kilo, walaupun berbeda zona, itu dapat memilihnya atau akan tampil di sistem. Jadi walaupun berbeda zona, tapi jarak dari rumah ke sekolahnya kurang dari 3 km akan tampil pada sistem dan bisa kita memilih sekolah tersebut. Kalau untuk satu zona walaupun lebih dari 3 kilo, kita tetap bisa memilih. Nah, contoh di sini kita lihat ada jaraknya 5 kilo, 6 kilo, tapi masih dalam satu zona, maka di sistem siswa tersebut dapat memilih sekolah walaupun jaraknya jauh. Sebelum memilih, jarak dari sekolah ini adalah 718. Kita kembali lagi, pastikan dulu kalau ketika mau melakukan pendaftaran pada seleksinya, kita klik SMP 2 di detailnya. Kita refresh dulu. Untuk di SMP 2 saat ini kuotanya adalah 112 dan pendaftar sudah 96. Kita klik detailnya. Untuk jarak terdekat di SMPN 2 Bekasi itu adalah, kita lihat dulu di sini 53,23 meter. Untuk jarak terjauhnya kita tampilkan sampai 100 saja. Untuk jarak terjauh adalah, karena saat ini masih terdaftar 96, itu 2,2 km. Kurang lebih 2,2 km atau 2234 meter. Siswa ini atas nama Siti Hamdiah, jarak ke SMPN 2 Bekasi 718 meter atau 0,718 km. Kita lihat di sini, apabila kita daftarkan pada saat ini, maka dia kurang lebih akan berada di urutan 718 itu, nah kurang lebih ada di antara 700 dan 725. Berarti ada di urutan 45 apabila kita daftarkan pada hari ini dan jam ini. Kita langsung praktekkan saja. Kita pilih ke SMPN 2 Bekasi, kemudian kita simpan dan konfirmasi sekolah ya. Oke. Setelah kita melakukan pendaftaran, di sini akan terlihat Anda hanya mempunyai satu kesempatan lagi dalam pemilihan jalur dan sekolah, yaitu pilihan pertamanya di SMP Negeri 2 Bekasi menggunakan jalur zonasi. Hasil seleksi sementara di SMP Negeri 2 Bekasi. Kita lihat atas nama Siti Hamdiah. Kita refresh kembali, kita ulangi, kita lihat hasil seleksinya. Kemudian kita pilih ke jenjang SMP, kita pilih SMPN 2. Nah, di SMP 2 kita scroll ke bawah, kita tampilkan saja 100. Prediksi saya tadi siswa tersebut berada di urutan 45. Kita lihat di nomor urut 45 apakah sudah masuk. Nah, ternyata di urutan 46 karena ada yang masuk kembali nih. Siti Hamdiah berada di urutan 46 dari daya tampung 112 atau kuotanya 112 untuk jalur zonasi di SMP 2 Kota Bekasi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini urutannya maupun detailnya bisa kita cek juga. Jadi ini cara melakukan pendaftaran atau melakukan pemilihan sekolah pada jalur zonasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Apabila dari awal sampai akhir penjelasannya kurang berkenan, ada kesalahan, kita sama-sama belajar. Semoga anak-anak peserta didik, calon peserta didik dapat masuk ke dalam sekolah yang diinginkan. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.